Dan sepertinya perang sangat cepat terjadi dan kemudian selesai begitu saja dengan pernyataan dari Donald Trump bahwa kedua pihak Israel dan Iran sudah resmi berjabat tangan untuk melakukan gencatan senjata. Tapi sesuatu yang menarik adalah kenapa Iran menyerang Israel dan juga dinyatakan sebagai perang antara Iran dan Israel, tapi yang meminta gencatan senjata adalah Amerika. Apakah ini berarti pertanda bahwa Amerika sendiri agak khawatir jika konflik berlanjut? Nah, sementara di sisi lain ada yang cukup menarik juga. Setelah dia selesai dengan urusan perang, tapi ternyata berikutnya adalah dia langsung menekan kepada Powell. Apa yang ditekan? Ini dia ulasannya. So, faktor penggerak market ada dua di sini, lagi-lagi kaitannya dengan efek dari perang ataupun kita kaitkan dengan geopolitik. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan pernyataan. Lagi-lagi pernyataan dari pejabat Fed. Sepertinya minggu ini akan menjadi minggunya pejabat Fed karena beberapa indikasi yang akan menunjukkan selain Waller di hari Jumat kemarin, kemudian Bowman tadi malam, kemudian nanti akan ada Williams, dan kemudian juga akan beberapa pejabat lainnya, termasuk sang ketua yaitu Jerome Powell. Nah, satu sisi yang kita lihat dari masalah perang, Amerika sebelumnya sempat menyerang Iran di kurang lebih dari hari Minggu kemarin ya, atau di akhir pekan, dan kemudian beberapa jam berikutnya atau satu hari berselang kita sudah dapatkan juga aksi balasan. Awalnya mereka cuma mengancam, tapi kemudian Iran melaksanakan serangan tersebut. Jadi sebetulnya kalau lihat dari serangan atau pola serangan yang dilakukan oleh Iran, ternyata bisa dibilang ini mungkin sudah diprediksi atau bahkan sudah disinggung terlebih dulu. Saya ingat beberapa jam sebelum terjadi serangan dari Iran terhadap fasilitas militernya Amerika di Qatar, ternyata mereka sudah mengeluarkan announcement ataupun peringatan bahwa mereka bisa melakukan serangan dalam beberapa jam ke depan. Dan that's it, benar-benar terjadi di malam hari yang sasarannya adalah pangkalan militer Amerika yang ada di Qatar. Tapi dengan secara resmi Iran pun mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk membuat eskalasi meningkat lebih jauh, dan bahkan yang diserang itu adalah hanya fasilitas atau pangkalan militer, tidak menuju atau tidak menerikan sasaran yang dihadirkan banyak pihak, yaitu kaitannya dengan fasilitas energi yang sangat memungkinkan bisa memicu konflik lebih luas lagi dan juga gangguan pasokan. Nah, di sisi lain, secara bersamaan juga Michelle Bowman dari Fed mengatakan hal yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Waller di hari Jumat kemarin, yaitu dia sangat mendukung dengan potensi pemangkasan suku bunga jauh lebih cepat dan bahkan secepatnya di pertemuan bulan Juli. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari apa yang disampaikan atau dikutip ya dari Bowman, beberapa statement mungkin agak mirip dengan apa yang disampaikan oleh Waller, yaitu kaitannya dengan inflasi yang relatif lebih rendah, kemudian juga dampak dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Trump, kaitannya dengan tarif itu juga tidak terlalu mendorong kepada inflasi. Jadi bagi mereka tidak melihat case yang kemungkinan akan mengkhawatirkan terkait dengan inflasi. Nah, dengan demikian Bowman ataupun Waller sepakat kalau misalkan ternyata inflasi tersebut masih bisa terkendali atau dalam artian tidak melonjak lebih jauh, maka seharusnya Fed sudah bisa mempertimbangkan pemangkasan suku bunga lebih cepat atau secepatnya di bulan Juli. Itu berarti di tanggal 29-30 Juli. Nanti kita akan ada pertemuan FOMC berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu kaitannya dengan dampak dari pasar tenaga kerja. Menurut Bowman, dia melihat harusnya nanti ke depan tinggal fokusnya bukan ke inflasi lagi, melainkan pindah ke masalah pasar tenaga kerja. Karena bagi Bowman, kelihatannya sudah ada tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja. Yang perlu Anda ketahui adalah Bowman ini salah satu gubernur Fed atau gubernur Dewan Fed yang juga kecenderungannya sempat menolak untuk ide penurunan suku bunga di awal tahun. Jadi kita lihat di sini perubahan sentimen, perubahan signifikan mengatakan bahwa dia kecenderungannya mendukung untuk pemangkasan suku bunga. Berarti ada peralihan dari sisi hawkish menjadi sisi dovish. Dan itu harusnya akan menjadi sisi yang bagus untuk emas ataupun bahkan pasar saham. Jadi jangan kaget kalau berikutnya pergerakan akan relatif bullish untuk emas ataupun pasar saham dengan ekspektasi penurunan suku bunga yang semakin meningkat. Nah, tapi catatannya teman-teman, kita mungkin harus mendengarkan dari Powell, sang ketua, nanti malam akan bersidang. Kemudian juga kita juga harus menunggu sampai FOMC meeting berikutnya, dan penekanannya adalah kaitannya dengan data inflasi. Jadi mau tidak mau minimal kita tunggu sampai data inflasi PCE yang baru akan dirilis di hari Jumat mendatang. Sementara itu, ini adalah gambaran dari CME Fed Watch. Anda bisa lihat di sisi kiri adalah table ataupun grafik yang menunjukkan
probability untuk tanggal 30 Juli mendatang, yaitu pertemuan FOMC yang sebelumnya kalau kita lihat di situ 4,25 sampai 4,5% bahwa kemungkinan masih tetap dipertahankan. 77% masih memperkirakan itu akan dipertahankan. Sementara penurunan suku bunga 25 basis point menjadi 4% atau 4,25% itu kurang lebih mereka melihat ada sekitar 22,7%. Yang perlu diketahui sebelum terjadinya percakapan ataupun pernyataan dari Waller ataupun Bowman kemarin, itu ternyata ekspektasi tersebut masih di kisaran 14%. Tapi setelah pernyataan kedua bank sentral tersebut, itu ternyata meningkat sampai ke 22% untuk saat ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan bulan berikutnya, di bulan September, pertemuan di tanggal 17 atau 16-17 September, ternyata masih tetap lebih kuat, yaitu mereka lebih memprediksikan paling ideal pemangkasan tersebut di bulan September. Nah, kalau misalkan ternyata Fed Watch Tools ini tidak berubah sampai setelah Powell nanti malam, atau bahkan sampai setelah data PCE nanti Jumat, maka kemungkinan saya sih lebih prefer bahwa kemungkinan September adalah yang paling ideal. Dan ini berarti case untuk kemungkinan Jackson Hole Symposium di bulan Agustus sangat terbuka lebar untuk Powell memberikan indikasi tersebut. Apalagi kalau didukung dengan data-data ekonomi seperti inflasi PCE, ataupun bahkan inflasi CPI, atau bahkan non-farm payroll. Jadi kita perlu komitmen dari data tersebut setidaknya menunjukkan data-data yang melonggar. Dan penekanannya adalah tingkat pengangguran juga akan sangat-sangat dipantau. Oke, kalau begitu kita beralih kepada sisi perang. Ternyata setelah gencatan senjata diumumkan, ya Anda bisa lihat apa yang terjadi pada emas mengalami penurunan. Tapi satu sisi yang cukup menarik adalah awal terjadinya pengumuman gencatan senjata yang dilakukan oleh Donald Trump. Itu dilakukan beberapa saat atau beberapa jam setelah serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap fasilitas militer Amerika di Qatar. Ya, menurut beberapa informasi yang saya terima, sebetulnya Amerika sepertinya dicurigai sudah mengetahui rencana penyerangan tersebut, dan juga komitmen dari Iran yang memang ternyata menyerangnya hanya sekedar ke fasilitas militer, tidak menyasar energi ataupun bahkan korban-korban yang bisa dibilang warga Amerika. Nah, jadi pada dasarnya ini mungkin salah satu cara dari Iran untuk memperingatkan kepada Amerika bahwa mereka sudah bersiap untuk melakukan serangan balasan kalau misalkan agresi ataupun serangan dari Israel ataupun bahkan Amerika sendiri itu kembali terulang. Dan hasil setelah itu ternyata Trump langsung mengumumkan bahwa berterima kasih pada Iran dan akhirnya memutuskan untuk gencatan senjata. Dan walaupun gencatan senjata ini bukan Amerika versus Iran, tapi Israel versus Iran. Nah, beberapa waktu yang lalu itu sempat terjadi denial dari Iran, tapi akhirnya diputuskan bahwa mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata per jam 04.00 GMT atau jam 11 siang ini. Jadi untuk hari ini secara resmi mereka sudah terjadi gencatan senjata, dan Trump mengingatkan untuk tidak melanggar siapapun dari pihak Israel ataupun pihak Iran. Walaupun sempat beredar kabar bahwa Israel menilai atau melihat ada rudal yang ditembakkan oleh Iran, tapi Iran mengklaim bahwa gencatan senjata baru berlaku di jam 04.00 GMT, sehingga akhirnya mereka masih tetap meluncurkan serangan, dan tepat di jam 04.00 mereka langsung berhenti. Nah, sekarang kita akan lihat ke depan teman-teman, apakah ini akan bertahan lama apa tidak, karena kita tahu Israel biasanya agak sedikit kurang antusias dengan masalah ini. Tapi kalau misalkan ternyata ini betul-betul firm dan kita lihat dalam mungkin 1x24 jam tidak ada gejolak apapun terkait dengan peperangan ini, maka fokus akan bergeser kepada ekonomi, dan itu berarti saatnya Powell speak di malam hari di jam 9.00 waktu Indonesia Barat atau di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, apa yang harus kita ketahui dari pernyataan ini? Ternyata dari sisi lain Trump juga menulisnya di media sosial bahwa hari ini adalah saatnya Powell akan berhadapan dengan parlemen, dan dia meminta parlemen untuk menanyakan atau menekan kepada Powell kira-kira alasannya kenapa dia menghentikan atau bahkan memutuskan untuk menolak penurunan suku bunga. Oke, menurut Trump, dia lagi-lagi menekankan terkait dengan pentingnya untuk penurunan suku bunga karena dia tidak melihat adanya inflasi. Dan seperti yang dikatakan juga oleh baik itu Bowman ataupun Waller, mereka menilai bahwa kemungkinan tarif pun tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap inflasi. Dan itu pula yang coba ditekankan oleh Trump, sehingga akhirnya dia meminta oleh
parlemen mungkin ya, lewat parlemen untuk mencoba untuk memangkas atau menekan Powell untuk memangkas suku bunga. Nah, perbandingannya selalu menyinggung terkait dengan Eropa. ECB sudah 10 kali cut rate, sementara Federal Reserve sama sekali belum melakukan pemangkasan suku bunga. Oleh karenanya, Trump bersikukuh bahwa ini harusnya terjadi ke pemangkasan, dan menurut dia harusnya Fed sudah melakukan pemangkasan 2-3 poin lebih rendah. Artinya kalau ECB berada di 4% atau bahkan saat ini 2% ya, maka seharusnya kita sudah dapatkan atau Federal Reserve itu sudah berada di 3,5 ataupun bahkan di 2,5%. Nah, tapi kita akan lihat ke depan. Apakah tekanan ini akan menyebabkan Powell berubah secara signifikan pendapatannya, ataupun mungkin dia akan tetap bersikukuh pandangannya terkait dengan data ekonomi. Kalau iya, maka kembali lagi dengan apa yang selalu kita bahas selama 1 bulan terakhir, ini kaitannya dengan Jackson Hole Symposium sebagai momentum yang paling tepat untuk Powell memberikan waktu terhadap data ekonomi secara keseluruhan, dan juga untuk Powell memberikan isyarat kemungkinan akan terjadi pemangkasan suku bunga di bulan September. Ini mirip dengan apa yang terjadi di bulan atau di tahun 2024 yang lalu, sehingga sangat memungkinkan untuk history repeat itself. Kira-kira apakah menjadi kesempatan atau tidak? Yang jelas ini akan sangat menarik ditunggu dalam 2 bulan ke depan. Oke, HSBC beralih bullish kepada euro, dan ini adalah menyinggung terkait dengan de-dollarisasi. Jadi kemungkinan potensinya memanfaatkan pelemahan US dollar, karena sisi kalau lihat dari apa yang terjadi ke depan, kemungkinan ini juga kaitannya dengan pemangkasan suku bunga berikutnya dari Fed, sementara yang lain sudah berhenti. Kemudian terkait dengan pertumbuhan Amerika yang lebih lambat, dan juga masalah diversifikasi dari masing-masing mitra dagang. Kelihatannya masing-masing mitra dagang sudah mulai melepas diri ya. Setidaknya mereka mengurangi ketergantungan kepada dolar, dan itulah sebabnya kenapa HSBC menilai euro kemungkinan yang lebih diuntungkan atau lebih cepat naik, sehingga mereka menargetkan sekitar 1,2 US dollar. Nah, jadi kita lihat ini posisi dari euro sendiri saat ini sudah mulai bangkit kembali ke 1,16 setelah tentunya tekanan dari geopolitik atau gencatan senjata sudah berlangsung, sehingga dolar melemah dan euro ataupun bahkan pound sterling menguat. Tapi target dari HSBC ini cukup masuk akal menurut saya, karena kemungkinan potensi yang terjadi pun akan sama dengan mata uang lain, karena fokus saat ini adalah kembali ke titik normal, yaitu titik di mana tidak lagi menyinggung terkait dengan geopolitik atau peperangan, melainkan hanya fokus kepada kebijakan moneter. So, lebih kuat kebijakan moneter atau geopolitik? Ya, itu adalah kesimpulannya. Kalau misalkan kita lihat dari data ekonomi untuk hari ini, selain data Jerman terkait business expectation ataupun business climate, kemungkinan kita akan lihat juga pidato dari para pejabat bank sentral. Ada Christine Lagarde dari ECB, kemudian juga ada Andrew Bailey dari BOE, dan juga tentunya yang paling pamungkas dan tunggu-tunggu adalah terkait dengan Powell. Kita ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh Powell di hadapan parlemen, alasan apa yang disampaikan, dan kalau tidak salah agenda Powell itu tidak hanya hari ini, melainkan juga akan muncul besok. Jadi hati-hati di 2 hari ke depan. Nah, kemudian William juga akan sangat berpengaruh. Satu sisi Williams itu sudah bergeser ke sisi dovish, tapi kurang dovish. Jadi kalau misalkan ternyata nanti malam Williams juga bergeser ke sisi dovish yang paling dovish seperti apa yang dilakukan Waller ataupun Bowman, maka kita akan lihat mungkin emas akan merebound kembali, saham juga akan mulai kenaikan. So, strategi kemungkinan akan berubah di malam hari kalau sesuai dengan ekspektasi.